Selamat siang, perkenalkan nama saya Litmin Buru Ginting, mahasiswi PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Medan. Nomor peserta PPG 201500837726, mata pelajaran PKN. Ini adalah video uji kinerja saya pada SMP Negeri 1 Atap 5 Kutabulu. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta 2 orang siswa Ibu maju ke depan. Satu nanti memimpin doa, satu nanti memimpin kita nyanyikan lagu wajib nasional kita. Ayo berdiri kita semua, bisa kita nyanyikan lagu wajib nasional kita. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, sehat, cerdas, semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mengecek dulu kehadiran kita. Ketua kelas, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik, bagus. Hadir semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, 1 orang siswa Ibu pimpin dulu tepuk PPK kita. Depan, ya. Biar kita belajar lebih semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ya kita berdiri biar kita tepuk PPK. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Satap 5 oke. Oke, tepuk tangan kita semua. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa kompetensi dasar dari materi kita. Kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah kita harus mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu salah satu ciri khas kita itu adalah gotong royong. Di dalam gotong royong itu kita harus merasa bersyukur bahwa kita seluruh masyarakat Indonesia di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, di dalam kita berkehidupan bermasyarakat, kita harus selalu bergotong royong. Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Satu sama yang lainnya kita saling membutuhkan. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Tujuan pembelajaran kita, apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti kita menyimak beberapa slide PowerPoint dan kita menyimak satu video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, kita anak-anak Ibu semua, Ibu harapkan mampu mendeskripsikan apa arti kerjasama. Apa-apa contoh kerjasama yang ada di negara kita ini?
Kita nanti harus bisa mendeskripsikan, menyimpulkan, menuliskan keberagaman kerjasama yang ada di negara kita. Dan setelah nanti kalian menyaksikan beberapa slide PowerPoint, kalian juga nanti harus bisa membuat suatu laporan, suatu karya laporan tentang beberapa kerjasama yang ada di negara kita. Dan nanti kalian juga harus bisa mempresentasikan bersama kelompok kalian nanti ke depan. Nanti kalian harus mengerjakan tugas kalian tentang membuat laporan tentang kerjasama, buat sebaik-baiknya nanti kerjasama dengan kawan-kawannya, mempresentasikannya nanti ke depan harus bersama dengan kawan-kawannya. Nanti di situ kita lihat bagaimana kekompakan kalian, bagaimana kebersamaan kalian, nanti di situ kita lihat nanti. Oke? Sebelum kita lanjutkan materi kita, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Coba anak ibu angkat tangannya sampai masih ingat. Coba sharing. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Coba ada anak-anak ibu yang masih ingat beberapa suku yang ada di negara kita. Coba Nopri. Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak. Suku Dayak. Dari penjelasan yang telah dikasih tahu dengan kita Nopri, dari beragam suku yang telah disebutkan, kenapa negara Indonesia ini sudah dikatakan mempunyai keberagaman? Coba Regina. Karena negara Indonesia telah memiliki banyak kebudayaan suku, bahasa, dan ras yang berbeda-beda. Ras yang berbeda-beda. Seperti itu. Dan kita sampai pada materi kita pada hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama. Kerjasama itu identik dengan gotong royong. Coba sebelum kita masuk ke materi kita, ada anak ibu yang tahu jenis-jenis kerja sama apa saja yang ada di negara kita ini? Maksud ibu, dalam hal apa saja kita melakukan kerjasama atau gotong royong? Selain lingkungan keluarga, coba Amanda. Lingkungan sekitar di daerah tempat tinggal kita. Di daerah tempat tinggal kita, contohnya Seperti gotong royong. gotong royong. Gotong royong itu kalau tadi Ega mengatakan kerjasama itu di lingkungan rumahnya, otomatis dia bekerja dengan anggota keluarga. Kalau di lingkungan sekitar seperti kata Amanda, berarti kita sudah bekerja sama dengan masyarakat. Coba kita tengok slide kita di depan ini. Nanti lebih jelas kita nanti. Ini gambar apa? Sapu lidi. Berapa sapu lidinya? 1. Berguna atau tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Ini orang cek, lihat gambarnya. Orang yang egois. Lihat gambar yang pertama. Marah dia, cuek dia. Ada hasilnya atau tidak kalau ada masalah seperti itu? Tidak. Lihat nomor 2, di saat lagi kawannya sibuk mengerjakan tugas-tugasnya, apa yang dilakukan kawannya? Pergi dia. Ada kerjasamanya atau tidak? Tidak. Lihat yang gambar nomor 3. Ada kebersamaannya atau tidak? Tidak. Arti jika ada satu sepatu, tidak ada gunanya. Kebersamaannya tidak ada dengan pasangannya. Satu sapu lidi tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena cuma satu. Tidak ada dia, tidak serumpun dia, tidak bisa digunakan. Demikian juga seperti orang yang egois ini. Kemungkinan ada masalah, tapi karena tidak mau mendengarkan, tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama dalam menyelesaikan masalah, tidak ada guna, tidak ada untungnya. Kita lanjutkan ke bawah. So ini gambar apa? Satu lidi. Kalau tadi satu biji sapu lidi, satu biji sapu lidi tidak bisa kita gunakan. Kalau sapu lidinya sudah satu ikat, apa kegunaan bisa sapu lidi itu? Iya, sampah yang berserakan. Kalau satu kali, mungkin satu sapu lidi itu hasilnya menyakitkan, cuma
Karena biasanya digunakan untuk kalau orang tua itu memukul anaknya. Dan udah banyak, itu udah banyak gunanya. Mau segerobak pun sampahnya, sekotor apapun halaman kita, bisa dibersihkan dengan sapu lidi. Lihat lagi ke bawah. Lihat orang yang egois tadi dulu. Kalau tidak ada keegoisan di dalam bekerja, dalam mengerjakan suatu tugas itu, apa yang terjadi? Coba lihat gambar. Bagaimana suasananya? Menyenangkan. Jadi kalau ada satu masalah seperti dalam gambar ini, kalau tadi dia yang ditinggalkannya kawannya yang lagi sibuk bekerja, ada yang tadi satu orang tadi teman kerjanya yang laki-laki memberikan pendapat kepada teman bekerja perempuannya, dia cuek, tidak ada hasilnya. Tapi kalau dalam gambar, coba sesuai dengan yang sudah diterangkan dari sedikit. Ada nanti 3 materi yang akan kita bahas. Sudah ada di slide PowerPoint kita. Coba kita bacakan materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas 3 contoh kerjasama yang ada di negara Indonesia, yaitu yang pertama, Kerjasama dalam lingkungan sekolah. nanti kita akan membahas kerjasama di lingkungan sekolah. Yang kedua, Kerjasama antar umat beragama. kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga, Kerjasama dalam lingkungan masyarakat. jadi hari ini nanti Ibu bagikan nanti kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok pertama mengerjakan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang kedua nanti mengerjakan kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga nanti mengerjakan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Oke, tapi ingat, kita kalau di dalam kehidupan bernegara itu, kita sebagai makhluk sosial itu, kita harus saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Kita nggak boleh hidup sendiri. Banyak pun uang kita, apapun kita pun banyak, cantik pun kita, cantik baju kita. Kalau cuma kita sendiri yang lihat, ada gunanya atau tidak? Tidak. Coba tebak. Kita tebak gambar ini dulu. Tadi sudah 3 kita mau selesaikan hari ini kan? Kerjasama antar umat beragama, kerjasama di lingkungan sekolah, kerjasama di lingkungan masyarakat. Ada 6 gambar. Nggak Ibu buat tadi nih. Kita tebak di mana terjadi kerjasama ini. Yang pertama, bangunan. Kerjasama di mana itu? Membangun. Masuk ke 3 tadi kemana dia itu? Yang nomor 2. Bilang aja ke sekolah, ke masyarakat atau umat beragama? Masyarakat, ya kan? Karena kalau di sekolah nggak mungkin bangunan-bangunan apa segala macam kan. Yang kedua, kenapa kita katakan kerjasama di sekolah? Di sekolah dia. Yang ketiga, kenapa antar umat beragama? Karena ada dia pakai peci, ada dia pakai jubah agamanya. Mungkin ada rapat seminar, mungkin dia antara pemuda-pemuda agama. Gambar nomor 3, 4. Masyarakat, karena di lingkungan di jalan ya. Gambar nomor 5. Masyarakat atau juga bisa negara. Yang ke 6. Beragama, karena ada 2 orang. Ada 2 orang yang satu beragama Muslim dia, satu beragama Kristen. Mungkin ajaran agama itu sebetulnya nggak ada yang jahat, baik semua ajaran agama. Agama Katolik nggak pernah diajarkannya mencuri. Agama Islam nggak pernah diajarkannya kita nggak hormat sama orang tua. Agama Buddha pun kayak gitu. Yang berbeda cuma pantangan-pantangan makanan kita, ya kan? Apa yang harus kita, setiap agama itu harus ada aturannya. Mungkin mereka membicarakan itu. Gambar nomor 7. Masyarakat. Kalau zaman dulu mungkin kalian nggak ingat ini. Di zaman Ibu, contohnya kalau ada rumah yang dulu rumah nggak ada yang lantai semen. Dulu ada semua tiang-tiangnya. Jadi jika dia sudah mau pindah ke rumah yang mungkin tanah dia membangun rumah itu bukan punya dia. Setelah dia bisa membeli lahan, rumah itu diangkat seperti itu, nggak diruntuhkan. Kalau sekarang kita buat rumah,
Kalau ada udah uang kita runtuhkan kan. Kalau enggak, kalau zaman dulu enggak seperti itu. Seperti di gambar, digotong dia rumahnya beramai-ramai. Pindahkan dia. Sudah nunggu nanti dia pondasinya di rumah yang baru, di lahan yang baru, rumahnya diangkat. Gitu. Gambar nomor 8. Kerjasama di sekolah. Mungkin ini suasana sekolahnya di luar negeri. Karena kok di luar negeri itu orang bersekolah jarang pakai seragam. Ada dia waktunya pakai pakaian bebas. Kalau di negara kita Senin sampai Sabtu, paling cuma hari Sabtu pakai olahraga. Tapi seragam juga kita kan. Kalau orang itu ada dia waktu-waktunya. Tengok yang lain dulu. Ini tadi sudah ya. Oh, kita pisahkan dulu ini untuk umat beragama. Sudah semua. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ayo kita bagikan dulu kita menjadi 3 kelompok. Sebelum kita mengerjakan tugas kita. 3 kelompok ya. Pengerjaan materi kita secara kelompok hari ini, kita lihat dulu video singkat film kartun ini, karena ini juga erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Ayo kita perhatikan, tengok ke depan semua. Walau dalam kelompoknya, coba arahkan pandangannya ke depan. Suaranya nggak bisa ditinggiin. Tanya dulu, apa yang dapat kalian ambil dari materi ini tadi? Dari video pembelajaran kita tadi? Kita harus saling bekerja sama. Iya, saling bekerja. Siapa yang tadi nggak mau kerja sama di video itu? Bang Jarwo. Bang Jarwo, apa tadi kata Pak Hajinya? Di dalam dia memberikan arahan kepada masyarakat tadi, Pak Jarwo ini tadi nggak dengar. Pada apa tadi kata Pak Hajinya? Kau Amanda? Kita harus jangan serakah karena duit nggak ada habisnya. Iya, karena hadiahnya tadi kalau orang ini tadi menang kebersihan ada hadiahnya. Bang Jarwo ini berpikir kita buat modal katanya. Dia pikir kalau dia bekerja sendiri membersihkan kampungnya, hadiahnya itu dia pikir untuk dia. Dia tidak tahu kalau walaupun dari desanya menang, hadiahnya itu akan diberikan kepada desanya lah, bukan kepada Pak Haji. Pak Hajinya pun sendiri, kepada masyarakat desanya lah negeri. Apa yang terjadi tadi kepada Bang Jarwo karena dia bekerja sendiri? Kecapean. Jadi akhirnya dia bisa dia. Sudah tadi banyak yang kita pelajari dari awal kita masuk materi kita. Sekarang setelah kamu masuk ke dalam 3 kelompok, Ibu ada lembar kerjamu, ada FKPD yang harus kamu kerjakan bersama kelompokmu. Tulis nanti nama kelompokmu, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tulis nama anggota kelompoknya. Ada soal nanti sudah di lembar kerja kamu ini, kamu kerjakan, kamu diskusikan bersama kelompokmu. Jika ada yang tidak mengerti,
ditanya ibu, supaya nanti kamu dapat menjawab soal tentang kerjasama di lingkungan masyarakat, di lingkungan antar umat beragama dan di lingkungan sekolah. Jika ada yang tidak mengerti ditanya, supaya laporanmu nanti berjalan dengan baik. Jangan lupa nama anggotanya ya. Yang lain kalau enggak jelas bertanya. Oh, yang lain kan tidak sendiri. Rapi kok tulisannya ya, rapi. Kalau nanti ke depan kau baca, nggak carikan tulisanmu. Kalau huruf A itu rapat bikin mulutnya, jangan bikin terbuka. Nanti kau pikir salah ngomong lagi nanti. Biasakan nanti kalau presentasi ke depan ngomongnya jelas, jangan kita macam dikejar setan. Karena itu lanjut nanti kalau kalian nanti sudah masuk SMA. Kalian selalu presentasi ke depan, selalu project lah, setiap pelajaran ada projectnya. Makanya belajar dari sekarang. Kalau biasakan kita presentasi itu, tutur bahasa itu seperti kita baik-baik lah, bagus-bagus dia, ya, jangan salah-salah, apalagi yang kurang jelas. Seperti Pak Ustadz dia khotbah di masjid. Kalau cepat-cepat dia gimana jaraknya mau dengar? Kayak pendeta yang khotbah di gereja, kok cepat-cepat dia nggak ngerti jemaatnya. Harus dia nanti tutur bahasa kalian, memperkenalkan diri kalian. Harus dia sebagus mungkin ya, supaya hasilnya nanti maksimal nanti. Sudah selesai dan kita presentasikan hasil laporanmu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kita mulai dari kelompok mana ini? Turun kita buat atau yang sudah selesai kita buat? Turun aja kita buat. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya.
3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masih salah satu kita lagi sampai konsentrasinya. Fokus. Oke. Ingat? Ya, kita ulangi. Tepuk konsentrasi. Belum. Kita ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Ini tiga kali ya, kita lagi sekali lagi ya. Ayo. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 4 kali. Berdiri dulu. Iya. Tengok. Geser dulu ini sebelah. Sudah? Sebelum kita lanjut kali ini pun membagikan konsentrasimu. Sudah? Tengah buat permennya, tengah. Sudah? Sudah? Siap? Siap. Uji, fokus dan konsentrasi. Pegang pipinya. Pegang sakunya. Saku. Pegang pinggangnya. Pegang tangan kirinya. Pegang pundaknya. Tangan yang dapat tinggal. Yang dapat duduk. Bikin kelompok baru. Kita dulu itu. Keluarga. Yang dapat pergi. Iya. Yang dapat pergi. Yang enggak, yang dapat, yang main terus. Ini gimana? Nanti kita makan. Mana yang dapat? Bikin kelompok barunya ayo. Ayo, lanjut ya. Kita dulu lagi ya. Di sini Pak, di sini ayo. Ayo, kita lanjut Pak. Itu bersongkan. Sudah. Berdiri. Geser dulu. Geser dulu. Kau berapa Rakit? Hah? Enggak dapat sekali. Masih lanjut 3 cuma dapat? Iya. Oke. Uji, fokus, konsentrasi. Pegang rambutnya. Pegang kakinya. Pegang tangan kanannya. Pegang tangan kirinya. Pegang perutnya. Tangan perutnya. Itu ciri-ciri orang serangan. Sudah. Ayo, lagi. Semua. Ayo kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2. Jangan bahasanya nanti pembelajaran kita hari-hari kita masih seperti itu. Semangat. Ini
Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Riti. Pertama-tama perkenalkan dulu kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Regina Wijaya Putri. Perkenalkan, nama saya Firman Sendiri. Perkenalkan, nama saya Novi Widya Berginting. Perkenalkan, nama saya Selma Fedia. Perkenalkan, nama saya Nanda Betawi. Kami akan memulaikan presentasi. Kelompok 2, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Laporan kelompok 2. Pada saat ini kami akan membuat laporan tentang kerjasama dalam kehidupan sekolah. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia. Secara turun-temurun, kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dalam dilaksanakan masyarakat, kehidupan berbagai dan bernegara. Perwujudan dan kerjasama dan gotong royong di antara adalah 1. Membersihkan selokan gorong-gorong. Yang kedua, membersihkan ruang kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan sekitar RT atau RW. Yang kelima, membayar pajak. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu melakukan kerjasama untuk memenuhi segala kebutuhan. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengenali beberapa contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Beserta manfaatnya seperti paparan berikut ini. Property people. Manusia tidak bisa hidup seorang diri dan memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan. Maka dari itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang perlu melakukan berbagai kerjasama untuk mencapai tujuan. Salah satu tempat belajar bekerjasama yang baik adalah di lingkungan sekolah dari jenjang sekolah dasar atau SD hingga SMA. Melansir KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat banyak contoh kerjasama di lingkungan sekolah, di antaranya mengerjakan tugas kelompok, melakukan piket, dan berorganisasi. Sebelum membahas lebih panjang mengenai contoh kerjasama di sekolah, ada baiknya kita mengetahui manfaat dari kerjasama. Hal ini penting kita ketahui agar bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi, terutama ketika sudah lulus sekolah. Berikut manfaat kerjasama bagi kehidupan sosial seorang manusia. 1. Pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih ringan. Kedua, mempererat persaudaraan dan kerukunan. Ketiga, menghilangkan perbedaan dan menciptakan kebersamaan. Keempat, membangun semangat gotong royong. Kelima, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keenam, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, dan damai. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. 5 bentuk kerjasama apa yang dapat kita lakukan di sekolah. Belajar kelompok, tugas kelompok, kerja bakti di sekolah, taat peraturan sekolah, dan ikut lomba antar sekolah. Ada beberapa contoh kerjasama antara lain kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan, hingga menanam pohon bersama. Salah satu ciri kerjasama yang baik adalah keterbukaan dan komunikasi yang efektif sehingga setiap orang mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan kerjasama di lingkungan. Sekolah seperti menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan,
mengembangkan keterampilan sosial, hingga meningkatkan kausalitas pendidikan. Tanpa adanya kerjasama, tidak ada keluarga, organisasi, ataupun sekolah. Khususnya tidak akan ada proses pembelajaran di sekolah. Membangun kepercayaan dan saling menghormati, mengatur ekspektasi bersama, memimpin tim yang dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah, kerjasama dilakukan didasari rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik, saling membantu dan saling menyayangi. Cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. A. Tentukan dan raih tujuan bersama. Semua sekolah memiliki visi dan misi. B. Berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. C. Laksanakan aturan sekolah. D. Selalu bekerja sama. E. Tidak membuat masalah. F. Saling percaya. G. Saling menghargai dan memberi penghargaan. Contoh perwujudan kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh perwujudan kerjasama di lingkungan sekolah antara lain: 1. Kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. 2. Membersihkan ruang dan halaman sekolah bersama-sama. 3. Mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam. 4. Program bansos atau bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan bazar sekolah dengan memerankan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya terampil pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Apa contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Membersihkan kelas, tiket kelas, belajar kelompok. Ada lagi yang bertanya? Apa tadi pengertian kerjasama di sekolah? Pengertian kerjasama di sekolah yaitu kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan masyarakat yang ada di sekolah seperti guru dan siswa. Masih ada? Sudah cukup. Oke, berikan tepuk tangan untuk nomor 2. Tiga kelompok sudah mempresentasikan hasil laporannya. Coba siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Dari yang kamu presentasikan dari ketiga kelompok tadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari laporan-laporan yang telah kamu presentasikan tadi? Coba ada siapa yang bisa menyimpulkannya? Indonesia memiliki banyak keberagaman, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kerjasama yang ingin kita lakukan. Ya bagus, Indonesia memiliki keberagaman, baik agamanya, sukunya, budayanya. Tapi di dalam dia melakukan suatu kegiatan itu tidak menjadi penghalang. Karena negara kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya tadi Berbeda-beda namun tetap satu jua. Iya, tetap satu kita. Walau begitu banyak beban atau pekerjaan yang kita alami, jika kita bersama-sama mengerjakannya akan menjadi ringan. Apa kata pepatah bahasa
Indonesia. Berat? Berat? Apa di belajar bahasa Indonesia? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dijinjing atau dijunjung? Dijunjung. Ringan dijinjing lah, berat dipikul. Itu pepatah bahasa Indonesia. Yang lain coba. Kesimpulan materi kita hari ini, selain perbedaan itu tidak memisahkan atau tidak menjadi penghalang di dalam kita bekerja sama, kesimpulan dapat kalian ambil. Iya, sudah. Gotong royong harus selalu dilakukan di Indonesia karena itu ciri khas dari negara kita. Iya, gotong royong itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Dari video yang telah kita tonton tadi dari Sopo Jarwo tadi, apa kata Bapak Sam tadi? Gotong royong itu, kebersihan itu, walaupun tidak ada perlombaan, seharusnya itu harus kita lakukan. Supaya lingkungan kita atau sekitar kita tetap terjaga kebersihannya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah di dalam kita berkehidupan bermasyarakat, di dalam kita kelompok keluarga, di dalam kita berada di lingkungan agama kita, di dalam kita berkehidupan bernegara, kerjasama atau gotong royong itu selalu ada. Di dalam pemilu contohnya di kehidupan kita bernegara. Kalau cuma satu orang yang memilih, tidak seru kan? Ada banyak partai, pendukungnya banyak. Masyarakat yang mengambil bagian untuk menentukan siapa pemimpin negara kita. Itu dia contoh kerjasama kalau kita bernegara. Kalau di masyarakat sama lingkungan sekitar seperti yang kamu presentasikan tadi. Sebelum kita selesaikan materi kita hari ini, kita mengerjakan soal dulu. Nanti soal yang dibagikan ini kamu kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas lagi ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ayo satu orang pimpin doa. Kau ada? Siapa? Ega pimpin doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa dan pergaulan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Silakan duduk, terima kasih. Siapkan mereka pulang. Siap.